kita lebih mentargetkan importer dan distributor. Jadi kita tidak akan melakukan sweeping. Dilakukan penindakan oleh Satgas yang dibentuk, kami pesimis. Sudah banyak Satgas-Satgas dilakukan untuk hal-hal lain, tapi para importer besarnya tidak pernah diumumkan, tidak pernah divonis. Di bea cukai biasa aja, masuk aja jalur hijau gitu ya, karena borongan gitu kan, masuk gitu ya. Ini yang jadi penyakit sebenarnya. Ditemukan barang-barang yang tadi kita lihat ini senilai 40 miliar rupiah lebih. Dan ini memang tempat penyewaan barang, ya, jadi gudang tetap tempat penyewaan barang. Nah, sekali lagi hasil penyidikan sementara ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta dipaking barangnya, dia bayar. Kemudian dijual secara online. Bayangkan, kita sudah sejauh itu dimasuki oleh warga-warga negara asing yang berjualan di tempat kita sudah jauh seperti itu ya. Ya kalau itu kan kurang kosong industri dalam negeri. Tadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa nantinya hasil dari sidak ini, barang-barang yang telah disidak dan juga ditujukan kepada masyarakat nantinya akan dimusnahkan agar memberikan efek jera kepada orang yang memang menyelundupkan barang impor ke Indonesia untuk menjual secara murah dan juga mematikan produk dalam negeri. Jumat 19 Juli lalu, pemerintah akhirnya membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas dibentuk dalam rangka merespon produk ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Satgas buru-buru dibentuk setelah ditemukan perbedaan data impor produk tekstil asal Cina. Data versi Badan Pusat Statistik mencatatkan nilai lebih kecil dibanding data International Trade Center. Sepanjang tahun 2004 hingga 2023, terdapat selisih 1,4 miliar dolar Amerika atau setara 22,7 triliun rupiah. Selisih nilai itulah yang dianggap sebagai potensi impor ilegal. Dikonfirmasi soal perbedaan data tersebut, pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik menyebut bisa jadi disebabkan oleh perbedaan sistem pencatatan, yaitu antara biaya total pengiriman termasuk asuransi atau cost, insurance and freight atau CIF, dan biaya pengangkutan atau freight on board. Kemungkinan lainnya adalah pelarian atau kesalahan input kode impor. Nilai ekspor yang dicatat dalam statistik perdagangan global itu adalah free on board. Artinya tidak termasuk cost of insurance and freight. Nah, kalau data impor itu selalu memasukkan CIF atau cost of insurance and freight. Yang kedua, memang ada alasan operasional. Pada saat pertama waktu mencatat ada kemungkinan yang di sana negara sana mencatatkannya kode HS-nya berbeda dengan pencatatan pada saat diimpor. Gitu ya. Misalkan di sana waktu ekspor dia mencatat rinci HS sekian, HS sekian, HS sekian dalam satu kontainer. Begitu nanti sampai di Indonesia kan harus ada pemberitahuan impor barang. Nah, mungkin pencatatan kode HS-nya juga oleh importirnya ya, bukan oleh aparat tetapi oleh importirnya juga pencatatannya bisa ada perbedaan atau mungkin yang harusnya 10 kode HS di dalam satu kontainer yang dicatat hanya 1 atau 2. Itu juga mungkin. Persoalannya, perbedaan data tersebut bukannya baru sekarang diketahui. Tahun 2023 lalu, pelaku industri tekstil dan produk tekstil atau TPT dan industri alas kaki sudah mengungkap perbedaan data serupa. Perbedaan data ITC dan BPS sudah diungkap setahun silam, namun Satgas baru dibentuk sekarang.
Produk tekstil dan alas kaki impor sebenarnya sudah lama membanjiri pasar nasional. Produk impor yang sebagian besar dari China ini dijual di pasaran dengan harga murah meriah. Imbasnya, industri dalam negeri kocar-kacir. Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengaku pesimistis dengan kehadiran Satgas. Ibarat pertolongan dokter yang datang terlambat, industri tekstil sudah kronis menahun, namun pemerintah baru bergerak sekarang. API mengaku mereka juga sudah mengungkap ke pemerintah siapa dalang di balik impor tekstil ilegal. Namun sayangnya hingga kini tak berbuah hasil memuaskan. 1 tahun terakhir kami sudah sampaikan data-data itu kepada pemerintah, kepada penegak hukum, kepada KPK bahkan untuk diatasi gitu. Misalnya terkait dengan importasi ilegal, apakah ini benar-benar bisa dilakukan dilakukan penindakan oleh Satgas yang dibentuk? Kami pesimis. Sudah banyak Satgas-Satgas dilakukan untuk hal-hal lain, thrifting misalnya. Banyak sekali Satgas-Satgas sudah dibuat, hasilnya hanya berita gitu. Ini tidak ada sebuah hasil dari Satgas yang dibentuk sampai dengan penuntutan, sampai dengan vonis. Karena yang kemudian dilakukan penindakan hanya pedagang-pedagang kecil. Dan itu kita udah kehilangan hati nurani kita, rasa kemanusiaan kita. Karena yang ditindak adalah para pedagang kecil yang mereka juga mungkin pelaku atau juga sebagian besar juga korban karena ketidaktahuan. Tapi para importir besarnya tidak pernah diumumkan, tidak pernah divonis, tidak pernah dilakukan satu penindakan hukum. Nah inilah kemudian kita bertanya-tanya seberapa serius tim Satgas dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah saat ini. Satgas Impor Ilegal mengemban tugas khusus mengawasi tata niaga 7 produk impor. Satuan tugas yang terdiri dari 11 kementerian dan lembaga ini akan bertugas hingga akhir tahun Desember 2024. Lantas, sanggupkah Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal menjadi obat manjur industri dalam negeri yang sudah babak belur? Di Bea Cukai biasa aja, masuk aja jalur hijau gitu ya, karena borongan gitu kan, masuk gitu ya. Ini yang jadi penyakit sebenarnya. Sejak pembentukan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal diumumkan ke publik, para pedagang pakaian dan alas kaki impor mulai gelisah. Mereka merasa privasinya terancam dengan razia yang akan digelar Satgas. Di Moist Trade Center Tanah Abang misalnya, sebagian besar kios fashion banyak yang tutup. Pusat grosir fashion impor yang beroperasi sejak tahun 2022 ini tak ramai lagi. Sebagian kios di sini bahkan disewakan oleh pemiliknya. Namun suasana berbeda didapati di Pasar Tanah Abang. Di pusat grosir terbesar di Indonesia ini, lapak-lapak produk fashion impor masih tetap beroperasi. Realitas mendapati sebagian besar baju-baju yang dijual adalah produk China dan tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Padahal, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia dan mencantumkan keterangan negara pembuat, nama importir maupun distributornya. Pasar Gembrong di Cipinang, Jakarta Timur, dikenal sebagai salah satu pusat penjualan mainan di Jakarta. Produk China merajai penjualan mainan di sini. Pedagang mengaku membeli produk impor melalui penyalur langganan. Tapi pasti impor ya ini ya? Impor, kayak Cina dia. Ini Cina ya? Berapa nih mas? Itu yang 2,5. 2,5? Iya. Oh, kalau impor pasti ini pasti ada pengimpornya ini ya? Semua ada SNI. SNI-nya ya? Semua ada SNI. Soalnya sekarang kalau udah nggak pakai SNI udah nggak boleh. Iya. Walaupun lokal juga dia tetap ada. Pasti ada SNI-nya. Ada SNI-nya semua rata. harus pakai SNI. Jadi yang ngambilnya langsung ke perusahaan importirnya itu ya?
Kita biasanya ada sales. Oh, ada salesnya. Sales. Semua sales juga ada punya, dia mau impor lokal. Dia udah tahu ya semua. Realitas juga menelusuri produk impor di Pasar Puring, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selama ini dikenal sebagai sentra penjualan sepatu. Sebagian besar sepatu yang dijual di sini berasal dari China dan Vietnam. Pedagang membeli barang melalui distributor, namun bagaimana proses barang tersebut diimpor mereka tidak tahu menahu. Bisa dipastikan, sebagian besar sepatu yang dijual di sini adalah kosongan, alias tanpa label resmi. Sebab lazimnya produk yang dijual adalah KW atau tiruan. Itu sebabnya pedagang mengaku was-was terciduk razia Satgas. Terus berarti Mas tahu juga kan ini barangnya dari luar negeri, itu negara-negara tahu nggak dari mana? Untuk spesifiknya sih saya kurang begitu paham ya kan, untuk dari negara mana. Yang penting ini yang bukan produk dalam negeri, yang penting intinya seperti itu. Kita itu tidak membahas kepada alur barangnya dari mana, enggak. Kita yang penting belanja, kita sesuai orang bisnis saja. Kita belanja, kita bayar, ya udah selesai. Seperti itu. Berapa Mas kalau sekali belanja itu? Ya kadang 30 pasang, 100 pasang gitu. Tergantung budget kita yang kita punya. Kalau misalkan kita stok habis baru kita belanja. Kita tidak pernah stok barang begitu banyak, enggak pernah. Namanya kita pengecer, bukan istilahnya bukan importernya sendiri, bukan. Kalau pas beli itu bentuk barangnya berupa apa Pak? Maksudnya dibungkusnya kayak gimana? Kalau yang saya tahu sih dalam bentuk karton karung gitu sama kotak itu. Kadang isinya itu ada 30 pasang, 25 pasang. Oh jadi udah bentuk kotak-kotak? Iya, udah bentuk kotak-kotak. Itu ada labelnya tapi kayak misalnya kalau dari Mas lihat apakah itu diimpor, misalnya impor dari mana gitu ke Indonesia? Nggak ada. Asosiasi Produsen Serat Benang Filamen Indonesia menengarai banjir produk industri tekstil dan produksi tekstil impor ilegal dipicu praktek impor borongan. Praktek ini banyak dilakukan lantaran dianggap lebih praktis dan murah. Celakanya, impor borongan atau impor door-to-door ini rawan penggelapan atau penghindaran pajak dan bea cukai. Impor borongan banyak dilakukan karena penghitungan pajak berdasarkan volume, bukan per unit barang. Ditengarai menjadi celah penyelundupan hukum. Aturan diakal-akali demi menghindari pajak dan bea masuk. Itu karena pakai borongan. Kalau pakai borongan itu kan tutup mata petugas bea cukai. Maksud tutup mata itu gini loh. Ini borongan. Kalau borongan itu kalau kita impor resmi ya, satu kontainer misalkan ada 20 ton. Kalau kita hitung kubikasi itu ada sekitar 72 CBM lah. 72 CBM. Satu CBM itu sekitar 1000 piece. Ada 1000 piece, dia ada 72, berarti ada 72.000 piece. Kalau 72.000 piece, per piece-nya dikasih bea masuk BMTP-nya itu 20.000 aja kita yang paling rendah. Itu kan udah sampai harusnya untuk bayar BMTP-nya aja 1,4 M satu kontainer. Nah, kalau kita pakai borongan itu cuma 150 sampai 200. Gitu ya. Itu kan lebih murah. Nah, jadi orang yang pakai borongan aja gitu kan daripada harus import resmi gitu. Dan itu terbuka. Kalau kita ngeliat sekarang, bukalah platform online gitu ya. Cari searching jasa impor borongan. Oh, itu kelihatan sekali. Atau jasa impor kubikasi. Nah, itu kelihatan sekali. Bahkan sekarang pun kalau dibuka masih ada tuh impor kubikasi 1,8 juta per CBM. 1,8 juta per CBM, kalau satu kontainer itu sekitar 130-140 juta, ya harganya hampir sama kayak borongan. Kalau dia nggak pakai sistem CBM, nggak pakai borongan, dia harus bayar 1,4 miliar. Tapi dia sekarang hanya bayar 150 juta ya. Dan itu di bea cukai biasa aja, masuk aja jalur hijau gitu ya, karena borongan gitu kan, masuk gitu ya. Ini yang jadi penyakit sebenarnya. Produk impor murah terus membanjiri pasar dalam negeri. Dampaknya begitu besar dirasakan oleh industri tekstil. Produsen tekstil nasional kocar-kacir hingga berada di titik nadir. Kita lebih mentargetkan importer dan distributor. Jadi sama sekali target utamanya bukan pedagang. Kita tidak akan melakukan sweeping.
Produk impor asal China mendominasi pasar nasional. Volume impor melesat naik dalam 4 tahun terakhir, melebihi negara-negara lainnya. Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai Indonesia menjadi bulan-bulanan produk China lantaran pemerintah tidak memproteksi. Keran impor mengalir deras tak terbendung, membuat produsen dalam negeri limbung. Trade dari China atau barang-barang hasil manufaktur dari China kan sudah masuk ke Indonesia dan itu sudah lama sekali, sudah terjadi lebih dari 5 tahun, 7 tahun yang lalu ya, termasuk diantaranya tekstil, garment jadi, kemudian barang-barang elektronik, keramik dan segala macam. Nah, tetapi mengapa sekarang menjadi begitu masalah? Karena kita tahu betul sejak COVID, kemudian China memiliki oversupply yang terlalu tinggi di sana karena di banyak negara termasuk Amerika dan Eropa, barang-barang dari China terkena problem ya, ada yang di-ban, ada yang dipersulit, ada yang kena biaya masuk terlalu tinggi, sehingga China bersama teman-teman dari marketing China itu mengalami masalah yang tidak bisa mendistribusikan lagi barang-barang mereka ke situ. Nah, mereka mengarahkan ke salah satunya Indonesia. Nah, ini yang menarik. Mengapa ke Indonesia? Karena Indonesia ini dikenal sangat mudah dan sangat permisif untuk barang-barang masuk dari produk-produk Tiongkok karena kebijakan politik kita. Tetapi masalah yang lain adalah Indonesia dikenal sebagai negara yang tidak memiliki restriksi impor cukup tinggi dibandingkan banyak negara ASEAN yang lain ya. Di sisi lain kok ya banyak masalah-masalah terkait dengan barang-barang ilegal masuk. Gempuran produk murah China juga berdampak pada bisnis retail modern. Bisnis retail gulung tikar lantaran persaingan tak sehat. Terdampak pasti ada. Namanya ilegal pasti bukan hanya di online, offline pun pasti terdampak. Jadi online offline pasti terdampak bagi yang legal. Ya pasti yang jualan di online bayar pajak, bayar ini ya kalah sama toko sebelah yang enggak, ya itu pasti terjadi lah. Ya kalau murah karena memang udah ikutin semua peraturan, mungkin ada promosi ya, namanya kan promosi Jumat, Sabtu, Minggu, diskon ya nggak apa-apa. Tapi kalau murahnya karena udah menang dari segi peraturannya dia nggak ikutin, berat kita. Nah kalau yang dibuatnya peraturan-peraturan yang saya sebutkan tadi, lah yang ilegal kan nggak ikut peraturan. Jadi yang resmi ini dikasih aturan banyak, malah jadi nggak berkembang bisnisnya. Peneliti Indef menyayangkan mudahnya bongkar pasang aturan impor. Pemerintah dianggap kurang tanggap dengan fakta di lapangan. Aturan dibongkar pasang, buntut adu kuat antar kelompok kepentingan. Saya melihat bahwa banyak sekali negara melakukan proteksionis ya terhadap produk-produk buatan mereka sendiri. Nah ini yang cukup mengherankan adalah Indonesia tidak melakukan hal yang serupa. Kita sudah melihat prakteknya bahwa peraturan yang mengetatkan produk impor ke dalam negeri ini justru malah dibuka oleh pemerintah kita sendiri. Dan sampai hari ini gitu ya, kita melihat bahwa misalnya barang-barang bekas ya, produk-produk tekstil bekas dan pakaian jadi bekas ini juga semakin banyak juga masuk ke Indonesia dan masuknya juga secara ilegal. Di tengah kritis industri dalam negeri, Kementerian Perdagangan membantah tudingan lambat beraksi. Staf khusus Menteri Perdagangan, Bara Hasibuan menyebut semua aturan sudah dibuat untuk memproteksi. Kita di Kementerian Perdagangan sama sekali tidak lambat, kita selalu proaktif ya, dan kita selalu responsif terhadap keluhan yang disampaikan oleh asosiasi atau pelaku usaha. Kita juga selama ini sering menerapkan bea masuk, misalnya untuk tekstil, komoditi tekstil ya, bea masuk pengamanan itu kita juga sering terapkan gitu. Tapi memang masalahnya bukan hanya di situ, masalah solusinya terhadap masifnya barang-barang import itu dan kemudian memukul industri lokal ya, banyak pabrik garment yang mati, itu bukan hanya soal bea masuk saja, bukan hanya soal pembatasan secara legal yang bisa kita lakukan di sini adalah dengan menerapkan bea masuk dan bea anti dumping, tapi juga beredarnya barang-barang import ilegal itu yang sekarang ini kita harapkan dengan adanya Satgas ini bisa kita selesaikan masalah ini. Kita lebih mentargetkan importer dan distributor. Jadi sama sekali target utamanya bukan pedagang. Kita tidak akan melakukan sweeping, pengecekan di toko-toko misalnya tidak akan. Jadi kita lebih nanti melakukan pengecekan di warehouses, di gudang-gudang yang dimiliki oleh importer dan distributor.
Sederet aturan impor sebenarnya sudah dibuat. Direktorat Jenderal Bea Cukai menjadi garda pertama benteng produk impor ilegal. Kalau saja pengawasan dan hukum benar-benar ditegakkan, mestinya tidak ada impor ilegal membanjiri pasar. Namun kita bisa apa kalau aparat turut sibuk bermain mata, berdagang aturan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.